다시 일하는 건 어때? 주말엔 같이 윤수 찾으러 다니고. Halo semuanya, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dramatis dari film yang berjudul Bring Me Home. Bring Me Home sendiri adalah sebuah cerita tentang perjuangan orang tua yang hilang anaknya sudah 6 tahun lamanya. Film dengan durasi 108 menit ini dibintangi oleh Lee Young Ae. Awal film ini menceritakan wanita bernama Jeong Yeon yang telah mencari putranya yang masih kecil bersama dengan suaminya sejak putranya hilang 6 tahun lalu. Sementara Young Ae bekerja di rumah sakit, suaminya yang merupakan mantan guru menghabiskan sebagian besar waktunya dalam upaya mencari petunjuk. Namun belum ada kemajuan dan ada momen yang sunyi tetapi canggung antara Jeong Yeon dan suaminya pada saat mereka diingatkan mengenai ketidakhadiran putra mereka yang hilang. Usai berita mengenai kematian tragis suami Jeong Yeon dilaporkan di televisi, petugas polisi dan pengikutnya memperhatikan bahwa bocah lelaki tersebut mungkin saja orang yang dicari Jeong Yeon dan suaminya. Ternyata pesan-pesan tersebut hanya teks lelucon karena iseng semata. Sementara itu, seorang anak laki-laki tinggal di komunitas nelayan terpencil, sering dilecehkan dan dieksploitasi beberapa orang dewasa di sekitarnya, termasuk diantaranya mereka yaitu polisi setempat. Terlepas apakah bocah tersebut benar-benar putranya, Jeong Yeon terdorong untuk melakukan hal benar. Jeong Yeon bersiap untuk mempertaruhkan nyawanya menyelamatkan bocah tersebut. Suatu ketika pada saat sesuatu terjadi, ketika dia berupaya membuat langkah maju dalam kehidupan mereka, suami Jeong Yeon menerima serangkaian pesan mengenai putra mereka yang hilang. Sehingga suami Jeong Yeon buru-buru mengendarai mobilnya menuju lokasi di mana putra mereka yang hilang bisa ditemukan. Namun sayangnya hanya mengarah terhadap kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya, sehingga ini mengejutkan serta menghancurkan hati Jeong Yeon. Suasana pun menjadi tegang, bukan hanya Jeong Yeon, namun anak lelaki tersebut juga bahkan yang lainnya yang membantu dalam pencarian, bahkan anak tersebut dilemparkan dalam situasi mengerikan. Namun mereka tidak ingin menunjukkan apapun, sebab bocah lelaki tersebut menjadi tawanan mereka, sehingga mereka pun memutuskan tetap diam mengenai hal tersebut. Jeong Yeon datang mengetahui mengenai bocah tersebut melalui seorang yang meminta sejumlah uang. Jeong Yeon segera pergi ke desa tersebut, namun segera dia menjadi curiga. Segera dia terpojok di mana petugas polisi busuk tersebut ternyata kejam dan egois. Para pengikutnya bertekad mendorongnya menjauh dari daerah mereka sesegera mungkin. Singkat cerita, akhirnya ada seseorang yang memberi info tentang keberadaan sang anak kepada Jeong Yeon. Informan itu mengatakan bahwa anaknya berada di tempat pemancingan di desa nelayan. Jeong Yeon mencoba mencari keberadaan sang anak, namun ternyata pencariannya tidak semulus yang dibayangkan. Anggota polisi dan orang-orang di tempat pemancingan tersebut mencoba menyembunyikan keberadaan sang anak. Bahkan tanpa sebab, sang anak telah menjadi korban eksploitasi. Dia disuruh melakukan pekerjaan yang sangat berat untuk dijalani anak di bawah umur. Selain itu, anak tersebut mengalami penyiksaan hingga dia menjadi tuli. Tidak hanya itu, dia juga menjadi korban kejahatan seksual. Nyeseknya anggota kepolisian tahu hal ini, tetapi malah ikut membantu para pelaku hanya karena fulus. Ending film ini memang sungguh menyakitkan karena tidak diceritakan apakah Jeong Yeon bertemu dengan anaknya.